Kenapa dia hidup? Sedangkan dia nggak bisa bernafas, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Siapa yang menghidupkan? Berarti ada zat yang hidup yang tanpa terpengaruh oleh keadaan kan. Istilahnya apa ini namanya? Itu adalah urip sanjeroning mati. Berarti ragane kuwi mati, mergo gak iso diarani mati, mergo gak iso ngrungokno, gak iso mangan, gak iso nafas, gak iso melihat, tapi kok urip. Berarti urip sanjeroning mati, mati sanjeroning urip. Berarti ono sing uripno. Sopo? Ya zat hidup itu sendiri. Itu bukti nyata bahwa manusia itu benar-benar bagian atau manifestasi dari Tuhan, dari zat yang maha hidup. Assalamualaikum, sugeng dalu para kanca-kanca santri Jawa. Dalu niki panggih malih kali Kang Cahyo. Ini kebetulan banyak teman juga yang ikut ngaji kawruh dan Mas Cahyo. Di syuting loh, diputar gitu loh. Ini ngeten Mas Cahyo, pertanyaan sing pertama. Saya pernah mendengar kalau manusia itu sebenarnya adalah pancaran dari zatnya Allah. Jadi sebenarnya kita ini adalah bagian dari Allah itu sendiri. Apa benar demikian seperti itu? Kalau bahasan saya itu, kita ini manifestasinya Tuhan. Ya, jadi yang dikatakan manifestasi itu kita tidak terpisah sama sekali oleh Tuhan sendiri, gitu, oleh zat Tuhan. Tapi sebelum itu, sebelum menjawab ke situ, kita harus punya dasar dulu, Mas. Ya, dasar dulu itu, dasarnya itu jangan di dunia ini. Bahwa bukti manusia itu adalah manifestasinya Tuhan. Itu jangan dipelajari di dunia ini dulu. Itu nanti jadi bahasan yang muspro, jadi pertentangan itu pendapat. Kita harus punya bukti yang otentik. Benar enggak manusia itu adalah manifestasi dari Tuhan. Maka kita harus kembali ke dalam asal usul kita. Asal kita mulai dari alam kandungan. Itu bukti menjadi dasar bahwa manusia itu benar-benar manifestasinya Tuhan. Karena kenapa begitu? Ya, karena bayi ya di dalam kandungan. Kita membahas bukti ya. Bayi sewaktu di dalam kandungan, saya tanya, bisa bernafas apa enggak? Enggak bisa. Bisa mendengar apa enggak? Bisa melihat apa enggak? Kenapa kok hidup? Ayo. Kenapa dia hidup? Sedangkan dia nggak bisa bernafas, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Siapa yang menghidupkan? Berarti ada zat yang hidup yang tanpa terpengaruh oleh keadaan kan. Istilahnya apa ini namanya? Itu adalah urip sanjeroning mati. Berarti ragane kuwi mati, mergo gak iso diarani mati, mergo gak iso ngrungokno, gak iso mangan, gak iso nafas, gak iso melihat, tapi kok urip. Berarti urip sanjeroning mati, mati sanjeroning urip. Berarti ono sing uripno. Sopo? Ya zat hidup itu sendiri. Itu bukti nyata bahwa manusia itu benar-benar bagian atau manifestasi dari Tuhan, dari zat yang maha hidup.
Kalau dibutuhkan di dunia ini mungkin banyak pertentangan ya. Tapi kalau kita kembali ke asal kita di dalam alam arham, alam kandungan, ora iso nafas ya kok urip. Loh. Kenapa kok nggak bisa hidup? Kok nggak bisa bernafas? Kok nggak bisa mendengar? Kok nggak bisa melihat? Saya tanya. Kenapa? Waktu di alam kandungan. Mungkin alamnya masih beda gitu ya. Bukan. Karena semua disumbat, semua ditutup oleh ketuban. Mulane ana lagu, ana tembang Masku Mambang. Bayiku ku mambang nanggone ketuban kan kuwi to, Mas. Masku Mambang. Dadi sing mene daya kabeh kuwi ketuban, sing nglindungi kok nggone apa-apa ketuban kuwi. Nah, nanggone jerone ana daya urip. Kan gitu. Njaba ana manifestasinya Tuhan namanya ketuban, jero ana daya urip jenenge apa? Sukma sejati. Ya. Yang dari luar dijaga oleh ketuban, yang di dalam ada namanya sukma sejati. Sukma sejati jenenge apa? Saya tanya. Apa kan? Nyawa. Roh. Roh itu dari mana? Saya tanya. Dari tiupan ilahi, ya kan? Nah, makanya berarti ada, ya kan? Ada dat hidup. Jadi sejak dari bayi otomatis sampai ke dalam alam dunia ini, kita ini ada daya hidup, ada manifestasinya dari Tuhan. Di dalam diri kita. Namanya sukma sejati atau sang roh. Kan gitu. Nah terus yang coba mau. Kan ya ono sing bertugas untuk melindungi dari luar tadi. Yang namanya ketuban. Kan ya ada. Di dunia ini pun juga masih ada kan. Kalau di dalam bayi ada sang rohnya, sukma sejati. Di dalam ketuban pun juga ada sukmonya. Di dalam ini mau Jawa ngarani kawah. Ku ya ana sukma, ana daya uripe. Jenenge apa? Kawah. Amarga kawah lahir dhisik diarani sedulur sing tuwa. Mulane nek wong Jawa ngarani kakang. Kakang kawah. Di luar ini sampai sekarang pun masih melindungi. Tugas kita bagaimana? Kan gitu. Tugas kita sebagai manusia di dunia ini bagaimana menyambungkan yang luar itu biar masuk. Karena itu adalah pelindung kita, biar sambung untuk membimbing kita ke dalam jalan yang diridhoi Allah. Makanya wong Jawa percaya karo sedulure, Mas. Mergo ora trimo lek mok sukma sejati. Sukma sejati iki butuh bimbingan, butuh iki lho, butuh pensucian jiwane iki lho. Ben besok balik asalku sing ditiup ke Gusti Allah balik nang Gusti Allah. Nah, keadilan Tuhan mempunyai sebuah utusan-utusan, perabotan-perabotan sudah dibekali untuk menjaga kita, untuk merawat kita, melindungi kita, mengarahkan kita. Itu ada. Mulane wong Jawa percaya karo sedulure dhewe. Tuh. Jadi itu bukti nyata bahwa manusia itu adalah manifestasinya Tuhan. Karena di dalam alam kandungan tidak ada nafas, tidak bisa mendengar, tidak melihat, tapi bisa hidup. Sapa sing uripno tetap hidup. Itulah roh yang merupakan tiupan langsung dari Allah. Enggak dari mana-mana. Karena ayat Al-Qur'annya kutiupkan, bukan kok ku mengutus si ini untuk meniupkan roh, bukan, tapi Allah sendiri yang meniupkan. Jadi ketika kita meniupkan, antara yang ditiupkan dan yang meniupkan sambung, tidak terpisah ini, tidak terpisah.
gitu. Jadi kan diarani sukmo sejati.